Oke teman-teman, saya akan menguji gelombang UHF dengan HT 3 watt dan yang menerima itu 10 watt. Saya akan ke Lio ya, apakah dengan jarak sekitar 3 kilo itu nyampe ke rumah dari Lio Santa ya, Lio Santa, bukan Lio Simli. Saya menggunakan antena Diamond ya, RH770 dengan daya pancar sekitar, kalau dengan menggunakan HT 3 watt itu bisa mencapai 5 kilo. Jarak Lio ke Balandongan itu sekitar 2-3 kilo. Tapi saya ingin menguji juga nanti di Begek ya, SMP 3 Cikondang ya, kalau perlu, kalau sempat ya saya akan mencoba ke Cikondang juga teman-teman. Kalau di Kerkop saya yakin akan baik lah karena lebih tinggi. Cuman di sini ada dua bangunan yang dua lantai ya, jadi agak sulit menembus kalau di kejauhan. Tapi kita coba dulu ya. Oke teman-teman, ini saya ada di RW 04 ya, masih Balandongan. Jarak ke rumah sekitar 400 meter. Mungkin di sini masih jelas meskipun rumah saya ya di Balandongan itu terhalangi oleh bangunan dua lantai. Namun mungkin di sini masih terdengar cukup jelas teman-teman. Jam menunjukkan pukul 5 ya, dan aktivitas sudah mulai ramai, apalagi kita nanti akan melintasi Lingkar Selatan. Namun tentu saja kalau aktivitas fisik ini tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan terhadap interferensi gelombang ya teman-teman. Berbeda kalau misalnya di sekitar tempat tinggal saya banyak yang menggunakan atau ya ada 20 ya di sana, itu akan terjadi yang namanya interferensi. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke Legok. Legok itu masih Balandongan ya, RW 03. Oke teman-teman, saya ini ada di Kapling ya. Kapling itu sebelah utara sekitar 10 meter dari Legok. Jarak ke tempat tinggal saya sekitar 1 kilometer. Begitu teman-teman, ini masih di Balandongan ya, karena Balandongan ini memang cukup luas wilayahnya. Dari Pasela sampai ke Pangkalan itu masih masuk ke wilayah Balandongan. Bahkan terminal Lingkar Selatan pun masih Balandongan teman-teman ya. Nah ini saya ada di Kapling, dulu saya sering main ke sini. Bahkan bisa begadang ya untuk hanya main catur. Karena di Balandongan ini memang namanya gudangnya penerbitan catur teman-teman. Nah mungkin di sini masih terdengar dengan jelas, apalagi ini gelombang UHF. Kalau gelombang UHF itu apalagi hatongnya itu 1-3 watt, itu bisa mencapai 5 kilo teman-teman ya, ternyata 1-5 kilo. Namun tentu saja dengan kondisi ideal ya. Oke lah, kita anggap ini adalah kondisi ideal karena saya menggunakan menggunakan antena Diamond, dan HT yang ada di rumah itu menggunakan antena eksternal ya. Kita lanjut ke Lingkar Selatan. Teman-teman, ini saya ada di Jalan Lingkar Selatan. Memang sudah cukup bising ya karena banyak kendaraan yang berlalu lalang di sini. Jadi untuk sampai ke tempat tinggal saya cukup signifikan ya penghalangnya, ada banyak bangunan dua lantai. Selanjutnya memang banyak juga pepohonan. Ya pembalap pemuda badan gelap atau pembalap. Saya yakin ya di sini meskipun sudah sekitar 2 kilo tapi jangkauan masih bisa diterima dengan baik. Kita akan ke Begek ya, kemudian ke Lio Santa. Begitu teman-teman, kita jalan lagi. Oke teman-teman, saya ini ada di jembatan Lingkar Selatan ya. Kalau dulu ini namanya Kampung Parigi ya. Di sini ini dulu sawah, area persawahan, namun saat ini sudah menjadi jalan dan ada tempat
beberapa ya toko-toko ya, pertokoan juga. Kalau di sini gandeng teman-teman ya, bising, banyak mobil, banyak motor. Jadi kita akan lanjut ke Bogeg, MP3 atau ke Cikonang lah nanti ya kalau sempat. Kita akan ke jalur sebelah barat teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, ini saya ada di pas belokan lingkar selatan ya, yang sebelah barat di dekat Place House. Place House banyak bangunan, kemudian banyak juga pepohonan. Saya tidak putus asa ya, meskipun sudah mencapai sekitar 3 kilo, namun gelombang sinyal ini akan tetap bisa ditangkap oleh Hantong yang saya simpan di rumah, karena ini menggunakan antena Superstick Diamond RH770. Daya jangkaunya bisa 5 kilo teman-teman ya, apalagi kalau di tempat terbuka katanya bisa sampai 10 kilo. Tapi ditentukan juga oleh daya HT ya. Kalau daya HT-nya 3 sampai 5 watt ya bisa menempuh sampai 10 kilo. Kita lanjut ke Bukit City. Baik teman-teman, saya mengujinya di sini di Gendog ya. Gendog atau sebelum Bukit, belum Cipujang ya. Gendog. Kemudian teman-teman juga apa Gendog itu di mana ya. Saya yakin meskipun sudah 3,5 kilo, namun jaraknya memang tidak terlalu jauh ya. Jadi Hantong ini masih bisa diterima dengan baik gelombangnya, apalagi ini UHF. Teman-teman, Kang Dewa ya, Pak Ipe, coba agak ya. Ini lumayan merahnya. Hantong UHF ini hanya 160, tetapi jangkauannya bisa 5 kilo loh, tanpa pulsa deh. Stasiun Kabalandong itu bisa nyampe ya, apalagi menggunakan antena Superstick. Antena nanti ada 80 kilo, tapi anu original mah ada yang sampai 800 ya ternyata kalau original. Tapi ini juga masih bagus lah, masih bisa digunakan, dan saya sudah mencobanya kemarin di Kampion, itu bisa nyampe ke Balandongan teman-teman, kuno juga. Padahal kita ketahui jarak di kuno itu sampai ke Balandongannya bisa 5 kilo lebih ya teman-teman. Itu bisa nyampe lah dengan hanya menggunakan kantong 160.000 ditambah dengan antena yang harganya itu hanya berapa ya, kemarin saya beli 70 ya, jadi hanya sekitar 230 ribuan, tapi bisa menjangkau 5 kilo tanpa pulsa teman-teman ya. Ini teman-teman, ini saya ada di Rio, di pertigaan yang ke Bukit, ini ke Balandongan atau ke Papelan. Di sini wilayah cukup tinggi, namun terhalang oleh 2 bangunan berlantai 2. Bagi ke Balandongan juga banyak banyak sekali bangunan yang lantainya 2 begitu, jadi akan sedikit menghambat sinyal teman. Jam sudah menunjukkan pukul 5:10. Kita akan ke Papelat, kemudian langsung pulang ya. Saya hanya mengujinya sekitar dengan jarak 3-4 kilo saja teman-teman, karena ini banyak bangunan ya, kemudian ya banyak bangunannya itu bukan bangunan 1 lantai. Kalau 1 lantai masih aman, ini kebanyakan bangunan 2 lantai. Oke teman-teman, saya ini ada di depan ke ini ya, dulu BDC ini. Saya ada di Rio Papelat yang direkam, mungkin sinyal HP masih bisa diterima dengan baik ya. Jarak sekitar 3 kilo. Jarak ke Balandongan itu 3 kilo, mungkin masih bisa diterima dengan baik. Namun dengan catatan ya, mungkin agak ngos-ngosan, karena kita memang di sini sekali lagi banyak bangunan teman-teman. Beda dengan dulu memakai Lenglan ya. Dan ini wilayah yang cukup banyak pohonan dulu ya. Sekitar tahun 90-an ini
masyarakat yang ada di Balondongan, Lio dan Propelat itu tidak berani keluar malam ya, itu dan film ya. Selain film juga memang ada banyak stok lah di sekitar wilayah ini begitu. Tapi saat ini mah seolah wilayah ini sudah tidak lagi memiliki waktu istirahat ya, karena ada terminal, kemudian ada lintas selatan juga, jadi aktivitasnya tetap hidup begitu teman-teman ya. Teknologi kemudian kemajuan zaman itu selalu dijadikan alasan bahwa zaman akan selalu mengalami perubahan, apalagi di bidang kehidupan dan sosial. Itu kita lanjut ke Lio Sampang. Teman, saya akan menggunakan jalan ke Sudajaya dan ke Ciwaringin ya, untuk pulang ke Balondongan untuk sekaligus menguji apakah di Sudajaya pesawat ini bisa diterima dengan baik. Ini saya ada di depan Indo Grosir. Indo Grosir adalah tempat berbelanja di lingkar selatan teman-teman, yang baru saja dibangun sekitar tahun yang lalu ya. Begitu teman-teman, atau ini memang berseberangan dengan terminal tipe C di kota Sukabumi. Aktivitas cukup padat, banyak sekali mobil dan motor yang lalu lalang. Kita ke Sudajaya ya. Oke teman-teman, saya ada di SPBU atau pom bensin Sudajaya ya. Masih ramai, sangat ramai sekali situasinya. Saya yakin kalau di sini memang bisa diterima dengan baik ya ke Hatong tujuan, karena memang ini tempatnya lebih tinggi teman-teman. Cuman memang ada masjid yang 2 lantai juga ya di sini. Kemudian bangunan pun sangat padat ya teman-teman, dan cukup bising teman-teman. Kita lanjut ke Oke teman-teman, di sini sudah mulai sepi, tidak terlalu bising. Saya ada di Kampung Ciwaringin. Kalau dulu Kampung Ciwaringin ini dijuluki Nyangegeng teman-teman. Saya selalu main ke sini ya, apalagi di sini itu ada dulu ya, ada sebuah curug atau tempat mandi bagi anak-anak tanpa biaya. Itu kan sebetulnya, cuman dia punya air terjun sekitar 3 meter ya, cukup tinggi. Dulu waktu kecil mahnya air mah saya dari sabut ya. Begitulah ya, kadang-kadang teknologi ini menghilangkan masa lalu tanpa bekas. Bahkan saya pernah menulis Masjid Agung pun ya, Masjid Agung saja itu antara Masjid Agung yang pertama kali dibangun, kemudian yang kedua, ketiga, itu jejaknya tidak ada sama sekali, hanya bisa kita lihat melalui foto, dan itu pun bagi yang ingin mengaksesnya. Tapi untuk generasi milenial saat ini, saya yakin ya, teman-teman milenial hanya melihat bahwa Masjid Agung itu seolah agung nabi anu ayeuna we gitu. Jadi kita itu memang selalu tidak pernah berpikir untuk menjembatani ya masa lalu dengan masa kini. Kita masuk sikap kita ya beda dengan Eropa lah. Kalau Eropa itu kan bangunan-bangunan kuno abad ke 17, 16 itu masih ada ya, dipertahankan. Kita itu tidak bisa begitu. Kayaknya tidak mengherankan ketika kita banyak kehilangan artefak ya, kehilangan jejak-jejak sejarah bangsa kita sendiri ya. Karena memang kita begitu ya, tidak terlalu peduli dengan masa lalu, kemudian tidak peduli dengan bangunan-bangunan yang di masa yang akan datang itu akan menjadi jejak sejarah bangsa kita teman-teman. Aku pingsannya Tuan Cai, teman-teman, saya ini ada di dekat curug yang saya sebutkan tadi di Ciwaringin atau di Nyangegeng. Kalau waktu kecil itu asa dalam, saya tahu asa luhur pisan. Saya nama dengan 2 meter, ini 2 meter saja teman-teman. Dulu mah asa ya pisan, nanti tinggi pisan lah. Kita pun bisa ngajo dan selokannya tidak dangkal seperti saat ini ya. Ini mau, aduh ya, kamu muncangan dulu mah sampai salaput pun bahasa Sunda namanya. Nah, pendangkalan ini terjadi karena, atau sedimentasi ya, terjadi karena salah satunya si cai itu nyana bahan material di hulu ya. Nah, ini yang menjadi salah satunya ketika hujan
cukup tinggi intensitasnya, si cai anu disusukan teh pinuh, kemudian ke jalan ditambah dengan sampah ya, istilah nama mampet naik ke jalan jadi we banjir. Nah kita memang mesti mengeduk ya mengeduk sedimentasi ini teman-teman untuk menanggulangi atau mencegah banjir yang biasa terjadi di musim hujan.